Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa. Salamun ala man ittaba'al huda, salamun ala man ittaba'a rusda wa ba'. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. 4 hal yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu. Ilmu ini mencakup 3 hal, dan ilmu inilah ilmu yang paling penting, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian ilmu itu dibagi menjadi 2. Ada ilmu dunia dan ada juga ilmu agama. Ilmu dunia ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Sedangkan ilmu syariat agama juga ada yang sifatnya fardu ain dan ada juga sifatnya yang fardu kifayah. Maka ilmu agama yang sifatnya fardu ain, Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, wa yajibu ayatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib baginya untuk menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Maka ada seseorang bertanya kepada beliau, fakullul ilmi yaqumu bihi dinuh, semua ilmu tentu menegakkan agamanya. Maka kata Imam Ahmad, al fardul ladzi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabih. Kewajiban yang wajib bagi dirinya untuk melakukannya, maka ia harus menuntut ilmunya. Maka seseorang bertanya kembali kepada Imam Ahmad, mislu ayyi syai'in, seperti apa ilmu yang wajib bagi seseorang untuk dia tuntut ilmunya? Maka kata Imam Ahmad, alladzi la yasa'uhu jahluhu salatuhu wa siyamuhu. Yang tidak boleh ia tidak tahu, yaitu ilmu tentang salatnya dan ilmu tentang puasanya. Maka ini menunjukkan ilmu yang fardu ain yang harus dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu tentang dasar akidah, yaitu tentang rukun Islam, tentang rukun iman dan yang lainnya. Kemudian ilmu tentang salat, bagaimana tata cara salat, bagaimana syarat sah salat, bagaimana rukun-rukun salat, maka ini harus dipelajari. Kemudian tentang wudu, apa syarat wudu, apa rukun-rukun wudu, apa saja anggota wudu. Kemudian tentang berhaji bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka ini adalah ilmu yang wajib fardu ain untuk dipelajari. Misalnya ada seseorang yang hendak nikah, maka ilmu apa yang harus dipelajarinya ketika hendak mau menikah? Maka dia harus mempelajari ilmu fikih tentang bab nikah, tentang bab zihar, tentang bab mahar, tentang bab talak dan sebagainya. Maka ini adalah ilmu fardu ain baginya. Kemudian ada juga ilmu fardu kifayah, yaitu apabila sebagian yang mempelajarinya, maka ini sudah mencukupi. Tidak setiap kita harus wajib mempelajarinya. Seperti ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, mustalah hadis, ilmu tafsir. Karena ini hanya segelintir orang yang mampu untuk mempelajarinya. Maka di sini wajib bagi kita ilmu dasar bagi setiap muslim dan muslimah itu yang fardu ain untuk dipelajari. Kemudian dari sini kita mengetahui bahwa ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari adalah
ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang mengenal agama Islam. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ilmu sebelum berkata dan bertindak. Maka dalam hal ini kita tidak boleh berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, di dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti atau mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dalam hal dunia saja, kalau kita berbicara tanpa ilmu, maka itu bisa rusak, apalagi berbicara perkara tentang agama tanpa ilmu, maka rusaknya lebih parah. Kemudian yang kedua yang wajib kita pelajari adalah tentang al-amalu bihi. Bagaimana cara mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka di sini setelah seseorang memiliki ilmu, maka hendaknya dia mengamalkan ilmunya agar dia tidak menjadi orang-orang yang tercela. Orang yang pertama yang tercela adalah ad-dallin, yaitu orang-orang yang tersesat, yang mana mereka beramal tanpa ilmu. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan yang kedua adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Mereka orang yang berilmu namun mereka tidak beramal. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Maka di sini ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah ikhwatal iman, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menggandengkan antara ilmu dan amal agar mereka terhindar daripada adh-dhalin dan al-maghdubi alaihim. Maka orang-orang beriman, mereka berilmu dan beramal. Betapa banyak ayat-ayat yang menggandengkan antara iman, yaitu dengan berilmu, dengan amal. Kemudian yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu. Setelah kita berilmu dengan mempelajari ilmu, setelah kita mengamalkannya, maka yang ketiga kita harus mendakwahkannya. Ini merupakan konsekuensi daripada ilmu dan amal, yaitu mendakwahkan ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Apakah semua orang harus menjadi ustadz agar bisa berdakwah, agar bisa menyampaikan ilmu? Maka jawabannya tidak. Maka di sini, ma'asyiral muslimin dan muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setiap kita hendaknya mengajak orang kepada kebaikan sebagaimana apa yang dia mampu. Kalaulah sekiranya kita mengetahui hari ini ada kajian, mungkin bisa kita share flyer kajian, atau misalnya ada hal tentang agama ini, kita bisa share ke WA story ataupun ke Facebook kita. Tidak mesti harus menjadi ustadz baru berdakwah. Apa yang kita ketahui dan itu berupa kebaikan, kita sampaikan kepada orang lain. Tentunya tetap kita ketahui tentang ilmunya. Tidak boleh kita sembarang share sedangkan kita tidak memiliki ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sabru 'alal adha fihi, bersabar atas gangguan tersebut. Ini menunjukkan ketika kita menuntut ilmu hendaknya kita bersabar.
Tidak bisa kita menuntut ilmu itu sekaligus. Akan tetapi menuntut ilmu itu harus bitadarruj, harus dengan kebertahapan. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau berkata, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, fa innama yu'khadul ilmu ala marril ayyami wal layali." Barang siapa yang berkeinginan memiliki ilmu sekaligus, maka ilmunya akan hilang sekaligus. Akan tetapi ilmu itu dicari dengan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada seseorang yang bisa sekali belajar langsung berilmu. Akan tetapi ilmu itu dipelajari dengan berkesinambungan, berketahapan. Sebagaimana kita ketahui, dalam menuntut ilmu ada jenjang-jenjangnya. Sekarang ini ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada bangku perkuliahan, S1, S2, S3. Maka orang yang menuntut ilmu hendaknya dia bersabar dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini ada gangguan-gangguannya. Bisa gangguan daripada ekonomi, bisa gangguan daripada teman, dan yang lain-lainnya. Kemudian sabar juga dalam beramal. Karena kita ketahui bahwa ketika kita telah mengetahui suatu hal yang benar menurut agama, tidak serta-merta mudah kita mengamalkannya di tengah masyarakat kita. Ya, makanya hendaknya ketika kita mengetahui suatu hal yang benar, kita amalkan di tengah-tengah masyarakat kita walaupun mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan apa yang kita pahami. Hendaknya kita bersabar dalam mengamalkannya. Karena kalaulah kiranya kita tidak bersabar dalam beramal, tentunya amalan itu pun akan putus kita kerjakan. Kemudian sabar di dalam berdakwah, karena dakwah ini juga memiliki gangguan-gangguan dan rintangannya. Maka ketika kita telah melakukan 4 hal ini, yaitu berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian kita berdakwah, kemudian kita pun bersabar, maka keempat hal ini terkumpul di dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa. Para ulama menafsirkan wal 'asr di sini ada 2 penafsiran. Yang pertama waktu sholat asar. Yang kedua adalah maknanya adalah masa. Jadi disebutkan bahwa masa itu adalah waktu. Orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, maka dia adalah orang yang merugi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ini menunjukkan bahwa muslim ataupun kafir, kaya ataupun miskin, besar ataupun kecil, seluruhnya berada di dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di antara manusia orang-orang yang tidak merugi. Siapakah mereka? Mereka adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berilmu. Wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang beramal saleh
yang dia melaksanakan perkara yang wajib baginya dan perkara-perkara yang disunnahkan baginya. Kemudian watawasau bil haq, orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran. Maka maknanya di sini adalah orang-orang yang selalu melaksanakan dakwah, yang memperingati orang-orang lain. Kemudian watawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Maka di sini disebutkan orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dengan ilmu. Kemudian orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang beramal saleh. Kemudian orang yang mendakwahkan ilmunya. Kemudian orang-orang yang bersabar atas gangguan itu semua. Maka ketika seseorang menuntut ilmu, hendaknya dia bersabar. Ketika seseorang mengamalkan ilmunya, hendaknya dia bersabar. Ketika seseorang mendakwahkan ilmunya, maka hendaknya dia bersabar. Makanya di sini Abu Madinah Ad-Darimi, beliau pernah berkata, kana rajulani min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya. Dahulu jika dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling bertemu, thumma arada ay yaftariqa, kemudian keduanya hendak berpisah, qara'a ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya membaca surah Al-Asr, innal insana lafi khusr hatta yakhtimaha. Kemudian dia membaca surah Al-Asr hingga habis. Thumma yusallimu kullu wahidin minhuma ala sahibih. Kemudian salah satu dari keduanya saling mengucapkan salam kepada yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang saling bertemu, ketika mereka hendak berpisah, mereka membaca salah seorang di antara mereka surah Al-Asr untuk saling mengingatkan bahwasanya orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dengan ilmu, mengamalkan ilmunya, beramal, kemudian orang yang berdakwah dan orang-orang yang bersabar. Maka surah Al-Asr ini adalah surah yang sangat agung, di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan bagi manusia satu hujjah kecuali ayat ini, kecuali surah Al-Asr, maka surah ini sudah cukup bagi mereka untuk mengingatkan manusia akan pentingnya ilmu, akan pentingnya beramal, akan pentingnya berdakwah, dan akan pentingnya bersabar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masail ats-tsalath wal 'amalu bihinna." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari pula tiga hal berikut ini dan mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdha wabila. Allah lah yang menciptakan dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar. Bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Barang siapa yang menaatinya akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Quran surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Kemudian perkara yang kedua yang wajib kita pelajari, annallaha la yarda
ayusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak ridha disekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya, tidak dengan malaikat yang didekatkan dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran surah Al-Jin ayat 18. Kemudian perkara yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Wad dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang ketiga, barang siapa yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala, loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ia adalah kerabat dekatnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatakan bahawa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan dan wajib untuk mengamalkannya. Yang pertama, Tuhan itu ada, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, wajibnya bagi kita tidak boleh loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka ketiga hal ini wajib kita pelajari, dan ketiga hal ini wajib untuk kita amalkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita setelah kita diciptakan begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya agar kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Subhanahu wa taala tidak ridha, Allah Subhanahu wa taala kita berbuat syiriknya. Dan yang ketiga, wajibnya loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tidak boleh berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an kajian kita. Bila kiranya ada pertanyaan, kami persilahkan.
pertanyaan Bapak ini permasalahan tentang takdir. Iya. Insyaallah taala nanti kita akan bahas di bab tentang takdir. Karena wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kita inginkan tentunya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang takdir baik dan takdir buruk itu tentunya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, sudah Allah takdirkan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak ini insyaallah nanti kita jawab di permasalahan tentang takdir, karena nanti dikhawatirkan karena permasalahan takdir ini permasalahan yang urgen, karena kalau sekiranya salah menjabarkan bisa nanti salah memahami dalam masalah hakikat takdir. Demikian, Allahu taala a'lam bishawab. Kakak mau apa? Demikian ma'asyiral muslimin dan muslimah, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.